Waktu itu teh tahun berapa ya, ada penusukan juga kan di sini, pembunuhan. Ada yang meninggal dulu. Dimandiin, udah dimakamin aja langsung di kebun jati, kan dulu ini kebun jati ya. Sebelum ditebang itu ya udah di sana aja. Dari total 14 tempat pembuangan akhir di seluruh Indonesia, 13 berlokasi di Pulau Jawa, 1 berada di luar Pulau Jawa, dengan TPA terbesar berada di Bantar Gebang, dan TPA terbesar kedua, yaitu TPA Sarimukti. Ya, nama saya Ajis Mahari, udah 7 tahun di TPA Sarimukti. Saya rutinitas sehari-hari ya pergi jam 8, pulang kadang-kadang nggak tentu, kadang jam 5, kadang-kadang jam 6 gitu. Pulang nyampe rumah belum beres, saya belum bisa pulang gitu, karena mengamankan barang-barang harus sampai ke gudang gitu kan. Bagi sebagian besar penduduk, TPA Sarimukti adalah sumber penghasilan, tempat bertemu para pencari nafkah. Nama saya Ibu Mira. Saya jualan di sini kurang lebih udah 14 tahun. Awal mulanya kan suami saya kerja di sini. Jadi kan suami kerja, saya di sini coba-coba langsung jualan. Kalau pertama, kalau dari pihak kantor ya dulu emang nggak boleh. Cuman kan ngelihatnya orang di sini kan butuh minum apa, jadi kasih izin. Keberadaan TPA Sarimukti menjadi sebuah harapan bagi mereka. Setiap hari, di pagi yang gelap, mereka memulai pekerjaan dengan sebuah harapan. Teh kurang lebih kalau waktu kemarin paguyuban masing-masing bandar kurang lebih ada 500-an. Jadi 80% itu mayoritas orang sini. Yang 20% orang luar. Kalau ambil rata-rata usia itu di atas 30, ada juga yang di bawah 30. Kalau anak muda mah banyakannya gengsi kan, males. Sampah apa aja sih yang diambil Pak gitu Pak? Tergantung pesanan saya. Pesanan keresek sama ember gitu. Kalau ambil sendiri itu keresek cuman 350 ngejual ke bandar dulu. Terus kalau emberan itu 800 sampai 1.000 rupiah itu per kilonya. Ya kalau dicampur sama beli barang beda lagi, sama sehari lagi ngambil itu 80, sekitar 80 sampai 100.000. Paling banyak lah ya sekitar 100.000, 120. Cukup nggak cukup namanya uang mah dicukupan ya bisa cukup gitu. Yang penting mah kitanya bersyukur aja. Sehat yang penting. Oh, kalau kasbon ya ada, kalau bayarnya kalau udah ngeluarin barang. Yang nggak bayar ada juga. Ya kalau masalah kasbon sih kadang-kadang saya pribadi sering kasbon mah, cuman kan nggak lama. Kalau misalkan ngambil nih pagi-pagi, sore bayar gitu. Kalau pendapatan kalau lagi rame nyampe 1 juta. Kalau lagi sepinya 800-700. Bagaimana dengan pandangan dari masyarakat sekitar terhadap TPA Sarimukti atas keberadaannya? Saya Ibu Mimin Setiamina, udah tinggal di sini semenjak ada TPA buka 2006. Waktu
pasca kebakaran itu ya sebagian warga banyak kena ispa sama pedih mata. Tapi alhamdulillah sama pihak kesehatan tuh dikasih oksigen sama tetes mata. Sempet dulu kan pernah demo sering gitu kan. Cuman kan mayoritasnya orang TPA Sarimukti itu kesini ya mau bagaimana. Misalkan 30% yang demo, sedangkan yang mengambil 50% yang nggak bisa lah. Istilahnya ditutup begitu aja kan mata pencahariannya di sini. Jalan aja, akses jalan aja, sama ya mungkin pencemaran lingkungan itu yang berceceran dari mobilan itu. Ya mungkin yang demo yang orang banyak duit. Pernah nggak Ibu kayak dengar atau melihat ada kasus yang terjadi di TPA ini Bu? Banyak. Ya terakhir tuh waktu mau ada bulan Agustus ada penemuan bayi itu jaraknya satu minggu 2 kali. Kalau dihitung dari pertama buang itu lebih dari 100 lebih deh. Dimandiin, udah dimakamin aja langsung di kebun jati. Kan dulu ini kebun jati ya, sebelum ditebang itu ya udah di sana aja. Sering itu banyak itu kasus di sini. Ada yang kegiles gitu kan, kelindes. Ada juga yang ke ini paket gitu, pakai eskalator itu. Kebanting kan gitu, ada yang meninggal dulu, ada juga yang sembuh lagi gitu kan. Waktu itu teh tahun berapa ya, ada penusukan juga kan di sini, pembunuhan. Itu supir sama yang apa? Yang ngambil barang gitu, yang narik barang. Ibu sendiri yang lihat. Jam 9 hari Minggu itu nggak tahu tahun berapa gitu. Kan meninggal. Ininya apa sih, perutnya itu keluar. Meskipun banyak resiko di sekitarnya dan bahaya yang mungkin mengintai, tidak menghentikan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Emang sempat berpikir sih pengen keluar kota gitu, Bu, cari kerja lain, bangunan apa-apa, tapi ya bagaimana gitu, karena kita sehari-harinya kan punya kambing yang harus diempanin gitu kan. Kalau ganti kerjaan kayaknya enggak. Soalnya kan kalau di sini keluarga juga kan keurus. Kalau ganti pekerjaan kita kan nggak tahu. Apalagi kerja ibaratnya di pabrik, kalau ini itu. Kalau ini kan warung buka sendiri enak kan. Mau jualan buka, enggak ya enggak. Ya gimana, udah takdirnya harus begini ya, kita disyukuri aja, nikmati aja gitu. Keluarga adalah motivasi dan dorongan utama bagi mereka untuk terus bekerja tanpa kenal lelah, dengan harapan menciptakan kehidupan yang baik. Pernah kalau teman kadang-kadang keracunan makanan, jadi semacam ibaratnya nemu kue gitu kan, kadang-kadang itu kan udah kadaluarsa, mungkin ya dikonsumsi udah nggak layak dikonsumsi, sakit perut kayak macam gitu. Selama kemarin waktu kebakaran 3 bulan fatal kan, tidak boleh ada yang nyari, tidak boleh ada yang ngambil karena kan apa, zona darurat kan, berbahaya lah intinya mah. Terus Bapak selama 3 bulan itu mata pencariannya jadi gimana Pak? Ya di rumah aja, kadang-kadang ada kambing ya jual kambing untuk mempertahankan hidup. Ada apa aja yang bisa dijual, semacam buah-buahan, kelapa apa, kita buat bertahan hidup. Habis mau bagaimana lagi kan? Dampaknya ya susah. Susah, nggak bisa cari nafkah kan. TPA kalau ditutup ya mungkin off aja di rumah. Mudah-mudahan buka warung aja di rumah. Itu sih sangat tidak diinginkan gitu kan.
Ibaratnya ya mau bagaimana lagi, mata pencahariannya di sini udah enak istilahnya, walaupun panas-panas begini kan gitu. Ya kalau misalkan ditutup ya mau lari kemana pasti bakal ngikutin gitu. Karena apa? Karena udah kerasa keterbiasaan lah. Kalau misalkan pemerintah bisa mengasih pekerjaan dengan layak istilahnya, ya boleh aja, nggak masalah. Motivasi ya bantu keuangan rumah tangga aja lah. Anak kan masih ada yang sekolah. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan itu ibaratkan misalkan 100.000 itu tetap harus ada kan, nggak bisa tidak, namanya kebutuhan. Buat biaya sekolah anak yang kuliah, yang SMK juga, belum yang kecil yang TK kan. Itu ya karena keluarga juga gitu kan. Harapan terbesar ya kalau bisa kerja melebihi dari orang tua, ada rezekinya lebih dari orang tua. Mudah-mudahan kan kayak adik-adik bisa kuliah. Ya mudah-mudahan pingin jadi anak-anak yang sukses, biarpun emaknya jualan kopi, nasi gitu, anak-anak kan maunya sekolah pada tinggi-tinggi. Ya kalau sama anak mah kepengennya jangan sampai kayak orang tua lah. Bantulah nantinya orang tua di usia lansia itu udah bisa membantu orang tua gitu. Walaupun orang tuanya kerjanya seperti begini, harapannya itu saya selalu ngasih support, ngasih doa biar bapaknya sehat selalu.